Puspitasari, NIM 224118423. Di sini saya akan menelaah kasus dari PT Indofarma yang berkaitan dengan manajemen perubahan. Jadi, manajemen perubahan di PT Indofarma merupakan aspek yang sangat penting yang berhubungan dengan transformasi perusahaan untuk tetap kompetitif di industri farmasi yang telah berkembang. Perubahan ini dipicu oleh sejumlah faktor, baik eksternal maupun internal, termasuk perubahan di pasar, regulasi pemerintah, serta upaya internal untuk meningkatkan kinerja operasional dan finansial perusahaan. Ada juga faktor pendorong perubahan di Indofarma, yaitu yang pertama, persaingan di industri farmasi. Dengan semakin ketatnya persaingan di industri farmasi, baik dari perusahaan swasta nasional maupun internasional, Indofarma perlu melakukan perubahan untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, perkembangan teknologi dan inovasi di sektor kesehatan menuntut perusahaan untuk beradaptasi. Yang kedua, perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia melakukan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dan kebijakan harga obat generik berpengaruh besar terhadap margin keuntungan perusahaan farmasi seperti Indofarma. Hal ini mendorong perusahaan untuk beradaptasi dengan kebijakan harga yang lebih ketat dan memperbaiki struktur biaya agar tetap kompetitif. Dan yang ketiga, tuntutan efisiensi dan inovasi produk. Perusahaan menghadapi tantangan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan merespon perubahan permintaan pasar. Diversifikasi produk termasuk pengembangan alat kesehatan dan produk farmasi inovatif menjadi salah satu langkah strategis untuk menghadapi tantangan ini. Perkenalkan, nama saya Astuti, NIM 224118596. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah manajemen perubahan di Indofarma. Untuk mengatasi tantangan, manajemen Indofarma telah melakukan beberapa langkah strategis, diantaranya yaitu restrukturisasi perusahaan. Salah satu upaya manajemen perubahan adalah restrukturisasi internal perusahaan. Restrukturisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan juga meningkatkan kemampuan perusahaan dalam berinovasi, termasuk di dalamnya yaitu perbaikan rantai pasokan dan juga peningkatan kapasitas produksi. Lalu yang kedua ada merger dan sinergi BUMN farmasi. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia membentuk holding BUMN farmasi yang terdiri dari PT Kimia Farma, PT Indofarma, dan juga PT Bio Farma. Melalui holding ini diharapkan terciptanya sinergi di antara BUMN farmasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Dengan merger ini, Indofarma mendapatkan akses yang lebih besar dan juga peningkatan skala ekonomi. Lalu yang ketiga ada diversifikasi produk dan lini bisnis. Indofarma telah melakukan diversifikasi dengan tidak hanya berfokus kepada obat generik, akan tetapi juga pengembangan alat kesehatan dan produk-produk farmasi yang lebih inovatif, termasuk partisipasi produksi alat-alat terkait penanganan COVID-19 seperti masker dan juga alat uji cepat. Dan yang terakhir yaitu transformasi digital. Seiring berkembangnya teknologi, Indofarma sudah menerapkan sistem digital dalam operasionalnya. Digitalisasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akan tetapi juga memperkuat rantai distribusi dan juga pelayanan kepada konsumen. Saya Diva Aprilita Sukma Putri, NIM 224118414. Saya akan menjelaskan tantangan dalam manajemen perubahan di Indofarma. Seperti halnya dalam setiap proses perubahan, Indofarma juga menghadapi sejumlah tantangan. 1. Penolakan internal. Setiap kali terjadi perubahan besar, selalu ada potensi resistensi dari dalam organisasi, terutama dari karyawan yang merasa nyaman dengan status quo. Indofarma harus melakukan manajemen perubahan yang efektif dengan melibatkan seluruh pihak, memberikan pelatihan yang diperlukan,
dan memastikan komunikasi yang terbuka untuk mengurangi penolakan tersebut. 2. Kesiapan sumber daya manusia. Transformasi digital dan diversifikasi produk membutuhkan karyawan yang memiliki keterampilan baru. Oleh karena itu, Indofarma harus menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk mengembangkan keterampilan SDM agar mereka mampu mendukung perubahan tersebut. 3. Pengelolaan modal dan investasi. Merger dan diversifikasi produk memerlukan modal yang signifikan. Indofarma harus berhati-hati dalam mengelola keuangan dan alokasi investasi agar perubahan yang dilakukan memberikan hasil yang diharapkan tanpa membebani keuangan perusahaan. Terima kasih. Hai, nama saya Fiona Ajeng Indah Nur Saputri dengan NIM 224118427. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan prospek masa depan manajemen perubahan di Indofarma. Meski belum sepenuhnya terlihat dampak dari semua perubahan ini, beberapa indikator menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Indofarma sudah mulai menunjukkan hasil yang positif. Yang pertama yaitu peningkatan skala operasi. Melalui sinergi BUMN, Farmasi, Indofarma kini memiliki skala operasi yang lebih besar dan daya tawar yang lebih kuat, baik dalam pengadaan bahan baku maupun distribusi produk. Yang kedua yaitu diversifikasi yang lebih luas. Dengan portofolio produk yang lebih beragam, Indofarma mampu mengurangi ketergantungan pada satu jenis produk dan memperluas sumber pendapatannya. Namun, manajemen perubahan adalah proses yang terus berkembang dan keberhasilannya akan sangat bergantung pada bagaimana Indofarma dapat terus beradaptasi terhadap perubahan di pasar dan regulasi, serta kemampuan perusahaan untuk mempertahankan inovasi dan efisiensi di masa depan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari pembahasan kami tentang manajemen perubahan di Indofarma. Manajemen perubahan di Indofarma adalah proses strategis yang penting dalam menjaga daya saing dan keberlanjutan perusahaan. Upaya restrukturisasi, merger, dan diversifikasi produk merupakan langkah-langkah kunci yang diambil oleh manajemen. Meskipun terdapat tantangan seperti resistensi internal dan kebutuhan peningkatan keterampilan SDM, dengan strategi yang tepat dan adaptasi yang baik, Indofarma memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang di tengah persaingan industri farmasi yang semakin ketat. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang manajemen perubahan di Indofarma. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di channel kami.